Oke, baik. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita akan belajar teoritis atau teknis atau cara pengukuran tegangan AC dan DC, dan juga arus dan juga hambatan. Seperti apa tutorial atau konsep koneksi atau wiring. Kita asumsikan di sini sebuah sumber tegangan AC, yaitu generator AC, dan di sini kita lakukan pengukuran menggunakan voltmeter digital, maka gambar akan menjadi seperti ini. Simple. Untuk tegangan itu membutuhkan positif dan negatif. Biasanya pengukuran gagal itu akibat tidak tersambungnya negatif, positif tersambung, negatif tidak tersambung, maka tidak ada perbedaan potensial, maka pengukuran bisa dikatakan akan terjadi error. Begitupun pengukuran DC seperti ini. Hanya saja AC tidak berpengaruh dengan polaritas karena dia seperti ini. Dia bolak-balik, jadi polaritas dia bisa berubah-ubah. Makanya dia AC. Tapi kalau DC dia akan berpengaruh, maka gambar seperti ini. Kalau DC itu sangat berpengaruh dengan polaritas. Apabila di sini positif, di sini negatif, berarti dia arahnya seperti ini. Dan apabila di sini kita bikin gambar satunya lagi, dan apabila di sini negatif, di sini positif, maka arahnya akan terbalik seperti itu. Selalu mengarah dari positif ke negatif. Seperti itu untuk pengukuran DC. Pasti kesalahan-kesalahannya itu yang pertama koneksi, yang kedua selection penggunaan alat. Oke, mungkin itu cukup. Kita akan langsung ke praktek pengukuran. Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Aldi Juliansyah. Sekarang kita akan memperkenalkan atau belajar menggunakan multitester digital. Di multitester sendiri ada banyak selection, yaitu yang pertama ini untuk mengukur tegangan AC, dan ini untuk mengukur tegangan DC. Di sini ada lagi untuk mengukur hambatan. Terus kita select, pindah mengukur yang namanya dioda. Pindah lagi, kita akan masuk ke buzzer atau fungsi continuity untuk mengetes apakah suatu konduktor itu terhubung ataupun tidak. Sama dengan hambatan sih, cuma beda dia hanya menampilkan bunyinya saja. Baik, berlanjut ini untuk yang selanjutnya, yaitu ini untuk nanofarad atau mengukur kapasitor. Ini hertz frekuensi, dan ini untuk mikroampere, yaitu skala terkecil dari pengukuran arus, miliampere dan ampere. Pada multitester ini sendiri, yaitu kita biasa menggunakan, itu paling umum digunakan pengukuran arus AC. Arus AC maksudnya tegangan AC. Tegangan AC sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti nominal tegangan, frekuensi, dan sudut atau pas sekuen urutan fasa. Itu untuk 3 pas. Kalau untuk 1 pas kita cukup mengukur tegangan dan frekuensi, apakah sudah layak atau bisa digunakan untuk kebutuhan kita atau kebutuhan rumahan.
Baik, kita akan coba ukur outlet atau stacker atau receptacle, banyak orang menyebut seperti itu. Koneksi seperti ini, mengukur tegangan bebas, mau terbalik pun tidak apa-apa karena tegangannya tegangan AC. Kita lihat nominal yang terbaca 211 volt. Seperti ini koneksi, jelas tidak dibohongin. Oke, kita lepas, hilang, kita connect lagi 212 volt. Nah, di sini sendiri multitester ini memiliki keunikan, yaitu mengukur si frekuensi. Ini 212 ini kita bilang cukup karena biasanya spesifikasi yang tertera di komponen itu dari ratingnya 220 sampai 240. Kalau 212 itu masih tidak sampai 10% hilang, jadi masih bisa digunakan, masih cukup aman. Coba kita ukur untuk frekuensi. Kita lepas dulu, kita pindahkan selectionnya ke hertz. Oke, sudah. Kita lihat frekuensi di sini masih berantakan, ada statement yang salah karena alat ukur ini sangat spesial atau pengoperasiannya sangat spesial. Oke, kita coba ulang. Kita balikan selection ke DC, ke AC. Coba kita ukur kembali. Di sini ada tombol biru, kalau masih ada tulisannya punya kalian, ini pasti ada tulisan frekuensi. Jadi selectionnya di AC, terus tombolnya kita tekan untuk frekuensi. Nah, dia berubah menjadi pembacaan untuk frekuensi 50 Hz. Batas atas bawahnya itu minimal maksimum 1 atau satu angka, misalkan 51 itu udah batas maksimum banget, dan 49 itu batas minimum sekali, tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena di device electrical sendiri atau yang didistribusikan dari PLN itu 50 Hz, dan untuk alat elektrikal sendiri itu atau seperti TV, chargeran itu menggunakan frekuensi 50 Hz. Bila di bawahnya atau melebihi, maka akan memicu cepat rusaknya device elektrikal itu sendiri. Baik, itu untuk pengukuran AC ada 2 item yang harus kita perhatikan. Yang pertama frekuensi, dan yang kedua tegangan AC. Baik, kita akan coba untuk pengukuran atau perkenalan tegangan DC. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tegangan DC. Selection, kita pindahkan ke DC. Oke, yang pertama kita baca dulu spesifikasi batu baterainya, harusnya tegangannya berapa. Di sini tertulis 1,5 volt itu kalau dia penuh. Oke, coba kita ukur biar lebih jelas. Kalau DC dia berpengaruh sekali polarity. Oke, 1,5 itu kalau polaritinya betul. Coba kita ukur lagi. Oke, 1,5. Kita balik, yang hitam di sebelah kiri, yang merah sebelah kanan. Dan hasilnya negatif. Kenapa negatif? Karena DC itu arus searah
Dan apabila terbalik antara positif dan negatif, maka dia akan ada yang tidak bisa digunakan, ada yang menjadi device itu tidak berfungsi. Kita balikan kembali untuk ini contoh pengukuran arus pada DC. Mungkin cukup kali ini. Kita akan